Halo semuanya, kali ini kita bakal ngebahas mengenai metode ilmiah dan keselamatan kerja. Oke, emang arti kata metode ilmiah sendiri tuh apa sih? Jadi, menurut Ahmad Nugroho, metode ilmiah merupakan suatu metode yang tersusun secara sistematis untuk memecahkan masalah di ranah ilmu pengetahuan, di mana kriteria dari metode ilmiah itu ada beberapa hal. Yang pertama, yaitu metode ilmiah harus berdasarkan fakta. Artinya, kalau seandainya kita pengen meneliti suatu objek, objek tersebut harus bersifat fakta gitu. Bukan mitos, bukan legenda, ataupun lainnya gitu kan. Contohnya gini, kita pengen meneliti apel yang jatuh dari ketinggian H. Itu merupakan fakta ya. Karena apel kalau seandainya dilepas dari ketinggian, dia akan jatuh ke bumi gitu. Sedangkan yang dimaksud mitos atau legenda dan sebagainya, itu gini, kita pengen neliti kenapa maling kundang dikutuk jadi batu. Tentu itu bukan merupakan kriteria dari metode ilmiah. Kemudian, yang kedua, yaitu metode ilmiah harus bersifat objektif. Artinya, kalau saya kita pengen neliti suatu hal, kita nggak boleh bersifat subjektif terhadap objeknya. Berikutnya, yaitu yang ketiga adalah bersifat analitis. Maksudnya gimana sih? Oke, jadi gini. Kalau seandainya kita pengen meneliti suatu hal, tentu kita pengen tahu ya, kira-kira penyebab dari fenomena tersebut muncul itu apa gitu. Terus kita analisis nih, nanti ketemulah solusinya. Nah, itu merupakan kriteria metode ilmiah. Kita mencari sebab dan solusinya. Kemudian yang keempat yaitu hipotesis. Hipotesis ini kita akan bahas di slide berikutnya ya. Dan yang terakhir yaitu teknik kuantitatif. Kenapa sih kok kita pakai teknik kuantitatif gitu? Jadi kalau misalnya kita pengen neliti suatu hal di bidang fisika ya, nah objek tersebut kita harus definisi ini dengan angka. Oleh karena itu kita pakai nih yang namanya teknik kuantitatif. Oke, setelah kita tahu definisi dan kriteria metode ilmiahnya, berikutnya adalah kita pengen tahu nih, emang langkah-langkah metode ilmiah tuh kayak gimana? Nah, sebelum kita jauh ngebahas mengenai langkah-langkah metode ilmiah, sekarang kita bayangin dulu aja. Ada apel yang dijatuhin dari ketinggian H. Untuk melakukan penelitian apel yang jatuh dari ketinggian H, kita perlu nih pakai yang namanya metode ilmiah. Di mana langkah pertama metode ilmiah yaitu pengamatan. Pada kasus ini adalah kita mengamati apel yang jatuh dari ketinggian H. Kemudian setelah melakukan pengamatan, berikutnya adalah kita gunakan rumusan masalah. Apa sih rumusan masalah itu? Jadi sederhananya adalah rumusan masalah merupakan batasan penelitian yang kita pengen tahu gitu. Karena kalau seandainya kita lihat apel jatuh dari ketinggian H, kita banyak pertanyaan nih. Semisal, apa penyebab apel tersebut jatuh dari ketinggian H? Atau berapa lama waktu sih yang dibutuhkan apel buat sampai ke dasar tanah gitu? Dari sekian pertanyaan, kita batasin masalahnya. Pada kasus ini, kita batasin bagaimana hubungan antara waktu jatuh dengan ketinggian apelnya. Setelah kita bikin rumusan masalah, kita perlu nih pengumpulan informasi mengenai apel yang jatuh dari ketinggian H. Kita bisa cari lewat buku, atau lewat internet, YouTube, dan sebagainya gitu. Bebas. Yang penting, kita pengen tahu nih, kira-kira ada nggak sih orang dahulu yang meneliti tentang apel yang jatuh dari ketinggian H? Ternyata ada nih, yaitu apel yang jatuh dari ketinggian H merupakan bagian dari konsep yang namanya gerak jatuh bebas. Oke, setelah kita melakukan pengamatan, rumusan masalah, dan pengumpulan informasi, langkah selanjutnya adalah kita harus berhipotesis. Apa sih hipotesis? Hipotesis merupakan prediksi dari jawaban rumusan masalah. Pada kasus ini, berdasarkan pengumpulan informasi tentang gerak jatuh bebas, bahwa ketinggian apel tersebut akan sebanding dengan waktu jatuh apel secara eksponensial. Ini merupakan prediksi kita ya, untuk menjawab rumusan masalahnya. Kemudian setelah kita tahu hipotesisnya apa, kita lakukan uji coba atau yang namanya eksperimen. Nah, pada tahapan eksperimen, seenggaknya tuh ada dua variabel yang perlu kita ketahui. Pertama, yaitu variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang dapat diubah-ubah. Contohnya pada kasus ini adalah ketinggian apel gitu. Karena pada proses penelitiannya kita akan menjatuhkan apel dari ketinggian 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, dan seterusnya. Sehingga
Variabel yang dapat diubah-ubah adalah variabel ketinggian apel. Nah, variabel ketinggian apel inilah yang disebut sebagai variabel bebas, karena nilainya dapat diubah-ubah. Kemudian yang kedua yaitu variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang diamati akibat variabel bebas. Contohnya, semisal kita jatuhin apel dari ketinggian 1 meter, berapa nih lama waktu yang dibutuhkan? Kemudian, berapa nih kalau seandainya kita jatuhin apel dari ketinggian 2 meter? Dan seterusnya. Berarti pada kasus ini, waktu merupakan jenis variabel terikat. Karena waktu merupakan variabel yang kita amati gitu, akibat adanya variabel bebas tadi, yaitu ketinggian si apel. Setelah kita melakukan eksperimen, berikutnya adalah kita akan melakukan yang namanya analisis data. Analisis data ini bisa berupa nilai rata-rata atau penjelasan penyebabnya kayak gimana, grafik, dan sebagainya gitu. Dan setelah kita menganalisis hasil eksperimennya, berikutnya adalah kita akan membuat kesimpulan gitu atas informasi yang telah kita analisis. Ternyata ketinggian apel itu benar sebanding dengan waktu jatuh secara eksponensial. Berarti pada kasus ini, kesimpulan ini ngedukung hipotesis kita di awal gitu, bahwa ketinggian apel sebanding dengan waktu jatuh secara eksponensial. Kalau seandainya kesimpulan ini sesuai dengan hipotesisnya, berarti penelitian yang telah kita lakukan itu berhasil. Oke, setelah kita melakukan kesimpulan atas penelitian kita, barulah kita melakukan yang namanya publikasi. Publikasi merupakan kegiatan mempublikasikan hasil penelitian kita di masyarakat umum, entah melalui seminar ataupun hal lainnya. Oke, kita udah ngebahas mengenai metode ilmiah nih, mulai dari definisi, kriteria metode ilmiah, dan langkah-langkah metode ilmiah. Berikutnya, saat kita melakukan proses penelitian di laboratorium, kita juga perlu yang namanya keselamatan kerja di laboratorium nih. Pada video kali ini, kita akan ngebahas mengenai keselamatan kerja di laboratorium dalam 3 hal, yaitu tujuan adanya keselamatan kerja di laboratorium, kemudian ada yang namanya alat keamanan laboratorium, dan aturan di laboratorium. Pertama, yaitu melindungi praktikan selama proses praktikum. Kedua, yaitu menjamin peralatan praktikum di laboratorium itu agar tetap terjaga dan aman. Artinya, kalau seandainya kita pengen gunain barang-barang di laboratorium, itu kan ada yang mudah kebakar, ada yang mudah pecah, dan sebagainya. Nah, kalau seandainya kita tahu keselamatan kerja di laboratorium kayak gimana, kita bisa nih ngejamin peralatan tadi supaya aman. Kemudian, yang ketiga, yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan di laboratorium. Dan keempat, yaitu memberi pertolongan pertama pada kecelakaan di laboratorium. Oke, setelah tahu tujuan adanya keselamatan kerja di laboratorium, berikutnya adalah alat keamanan di laboratorium. Sebenarnya mengenai alat keamanan di laboratorium itu tergantung jenis laboratoriumnya itu apa gitu. Semisal kalau seandainya kita masuk ke laboratorium fisika nuklir, tentu pengamanannya itu lebih ketat gitu. Beda hal kalau seandainya kita masuk ke laboratorium biasa, tapi dari berbagai jenis laboratorium, seenggaknya ada beberapa hal yang sama, yaitu tentang alat keamanan laboratoriumnya. Pertama, praktikan harus pakai yang namanya jas laboratorium. Terus, kita juga harus pakai nih yang namanya kacamata pelindung atau Google namanya. Dan yang gak kalah penting yaitu sarung tangan khusus. Karena pada saat kita melakukan eksperimen di laboratorium, mungkin aja tangan kita akan terkena asam dan sebagainya. Itu kan berbahaya ya. Jadi untuk mengurangi bahaya tersebut, kita harus pakai yang namanya sarung tangan khusus. Nah, terus yang gak kalah penting di laboratorium itu ada yang namanya alat pemadam kebakaran atau APAR gitu. Dan terakhir yaitu mengenai aturan laboratorium. Sebenarnya aturan di laboratorium itu beda-beda, tergantung jenisnya juga gitu. Tapi yang jelas kalau seandainya kita pengen masuk ke laboratorium, biasanya tuh ada yang namanya infografis kayak gini. Nah, aturan umum di laboratorium adalah ini, yaitu pertama, dilarang makan atau minum di laboratorium. Kemudian yang kedua tadi ya, kita harus pakai yang namanya alat pengaman gitu, atau safety gear. Kemudian, kalau seandainya kita melakukan kesalahan pada proses praktikum hingga mengakibatkan cairannya tumpah atau alatnya rusak dan sebagainya, sesegera mungkin lapor ke petugas laboratoriumnya. Terus, yang terakhir adalah ini nih,
ikuti aturan emergency prosedurnya gitu di tiap-tiap laboratoriumnya. Oke, kita udah ngebahas mengenai metode ilmiah dan juga keselamatan kerja di laboratorium nih. Oke deh, mungkin cukup sekian dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!